hadis, nah yakni Yayasan Bina Mu'alaf dan Du'afa. Sepekan lalu baru pulang dari lereng pegunungan menoreh Kulon Progo, Wates, Yogyakarta. Karena dari agama Buddha yang masuk Islam sudah 128. Jadi kita menempatkan ustadz 2 orang. Semoga mu'alaf ini bisa terbina dengan baik. Judul yang dibahas adalah tentang Dajjal dan Isa bin Maryam. Terlebih dahulu saya mau tanya, Dajjal itu perorangan apa sistem? Amerika itu Dajjal bukan? Perorangan apa sistem? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, la taqumus sa'atu hatta yub'asa dajjaluna. Nah ini jamak mudzakkar salim, dajjaluna, seperti muslimuna. Kalau muslim itu 1, kalau muslimuna banyak. La taqumus sa'atu hatta yub'asa dajjaluna, gak akan ada kiamat sehingga muncul para dajjal. Kadzabuna, semuanya dusta. Qaribum min salasil, qarib dekat. Qaribum min salasil mendekati 30. Bahasa yang enak, hampir 30 orang. Yas'umu annahu Rasulullah, masing-masing mengaku dirinya itu nabi dan rasul. Yang namanya Dajjal itu orang yang ngaku-ngaku nabi, ngaku-ngaku rasul, ngaku-ngaku nerima wahyu, ngaku-ngaku ketemu malaikat Jibril. Nah itu Dajjal. Nah Dajjal itu ada Dajjal kecil, ada Dajjal menengah, ada Dajjal yang paling gede belum muncul. Dajjal-dajjal yang kecil ini lokal, di Indonesia juga ada. Yang ngaku-ngaku ketemu malaikat Jibril, ngaku-ngaku terima wahyu, ngaku-ngaku rasul. Siapa contohnya? Ya, Ahmad Musaddiq, Lia Eden. Yang terakhir itu ada Rasul Cecek, ditangkap polisi terus tobat, nggak jadi rasul lagi. Nah itu yang kecil-kecil di Meksiko namanya Aulia Muhammad dan yang lain-lain. Itu lokal. Kemudian ada Dajjal menengah, pengikutnya sudah di berbagai negara. Dajjalnya sudah mati, pengikutnya banyak, di Indonesia banyak, di London banyak. Siapa itu yang ngaku-ngaku nabi? Mirza Ghulam Ahmad. Nah Dajjal yang paling gede belum muncul. Kemudian Dajjal yang akan muncul ini, ya, ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Waktu yang singkat ini saya ingin membaca terjemahnya. Orang tua Dajjal tidak pernah mendapatkan anak selama 30 tahun. Kemudian lahirlah dari keduanya seorang anak laki-laki yang hanya bermata satu, berperangai buruk dan sangat sedikit manfaatnya. Ketika matanya tertidur, hatinya tidaklah ikut tidur. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang kedua orang tuanya.
Kemudian di dalam kitabnya Syekh Nasiruddin Albani tentang Dajjal ini, hadisnya sangat panjang, mungkin akan saya ringkas saja ya. Rasulullah SAW bersabda, wa inna allaha azza wa jalla lam yab'as nabiyyan illa hadara ummatahu ad-dajjal. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengutus seorang nabi pun melainkan memperingatkan kepada umatnya tentang Dajjal. Saya baca terjemahnya aja ya. Aku adalah nabi terakhir, sedang kalian adalah umat terakhir. Dajjal itu pasti akan muncul di tengah-tengah kalian. Tidak mungkin tidak muncul. Jika Dajjal muncul sedang aku masih berada di tengah-tengah kalian, maka aku akan menjadi pembela atau pelindung bagi kaum muslimin. Akan tetapi jika muncul sesudah aku wafat, maka setiap muslim menjadi pembela dirinya sendiri, sedang Allah adalah khalifahku yang menggantikanku sebagai penyelamat bagi setiap muslim. Sesungguhnya ia akan muncul dari wilayah Hullah, ya, daerah namanya Hullah, yakni antara Syam dan Irak. Kemudian akan membuat kerusakan di arah kanan kiri. Maka teguhkanlah pendirian kalian, wahai hamba-hamba. Di awal mula munculnya, dia akan berkata, aku ini nabi. Lalu Rasulullah bersabda, padahal tidak ada nabi sesudahku. Ia buta mata sebelah. Nah, yang mata kanannya buta, mata kirinya menonjol bagaikan biji. Di antara kedua matanya, keningnya tertulis kafir. Nabi mengejaknya dengan huruf kaf, fa, ra. Mungkin saya singkat aja. Intinya Dajjal ini dinamakan Al-Masih. Yang disebut Al-Masih ada dua, satu Isa bin Maryam Al-Masih dan Al-Masihud Dajjal. Apa artinya Al-Masih? Al-Masih ini bisa punya banyak arti, bisa mengembara, bisa juga berarti menghapus. Kalau saya ngomong, ya akhi, imsahi sabura, wahai saudaraku, hapuslah papan tulis. Saya ngomong anak amsahu sabura, saya menghapus papan tulis. Al-Masih yang menghapus. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam adalah menghapus. Menghapus apa? Menghapus penyakit. Sakit dihapus sembuh. Mata buta dihapus jadi melek. Bahkan orang mati pun matinya bisa dihapus lalu hidup lagi. Dengan bahasa lain, salah satu mukjizat Nabi Isa alaihissalam adalah bisa menghidupkan orang mati. Dajjal ini juga disebut Al-Masih, walaupun hanya namanya, sebenarnya bohongan. Jadi nanti diterangkan di kitab Nasiruddin Albani ini, mungkin nggak saya urut, saya baca karena nyari dulu kelamaan habis waktu, tapi isinya begini. Dajjal menanyakan kepada seorang pemuda Badui, maukah ibu bapakmu yang sudah mati aku hidupkan lagi? Mau. Setelah mau, maka Nabi bersabda, syaitan, nah ini setan nih, menjelma, yang satu persis ibunya, yang satu persis bapaknya. Lalu berkata, hai anakku, aku
ibu bapakmu yang dulu itu sudah mati, sekarang dihidupkan oleh Al-Masihud Dajjal. Ketahuilah nak, dia itu penjelmaan Tuhan semesta alam. Imanlah kamu kepadanya. Nah, ini salah satu di antara godaan. Tapi orang kan nggak ngerti kalau itu setan menjelma ibunya dan yang satu setan menjelma bapaknya. Yang ngertinya dikiranya ibu bapaknya yang sudah mati hidup lagi. Namanya saja Al-Masih. Ini salah satu di antara godaan Al-Masihud Dajjal. Nah, Al-Masihud Dajjal ini juga diikuti oleh 70.000 Yahudi, karena sudah menjadi tabiatnya orang Yahudi. Ini diterangkan di Al-Quran surah nomor 3 Ali Imran ayat 130. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maaf, surah 3 Ali Imran ayat 120. In tamsaskum hasanatun tasukum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Jika kamu mendapat kebaikan, mereka sedih, Yahudi sedih. Kalau umat Islam baik, Yahudi sedih. Tapi kalau umat Islam mendapat bencana musibah, mereka bergembira ria. Nah, sebelum munculnya 70.000 Yahudi dari Asfahan itu, umat Islam punya pemimpin dunia. Yakni khalifah. Namanya nanti bisa dibaca di sana lembaran itu Al-Bidayah wa Nihayah. Namanya Muhammad atau Ahmad bin Abdullah Al-Mahdi Al-Fatimi Al-Quraisy. Itu pemimpin dunia umat Islam. Tadi saya ngapalin dulu, punya bapak punya tapi nggak pernah dihafalin. Nah, setelah umat Islam punya pemimpin dunia, ya, khalifah Imam Mahdi, maka Yahudi bersatu 70.000 ingin menghancurkan Islam. Pada saat Yahudi 70.000 ingin menghancurkan Islam itu, muncullah Al-Masihud Dajjal. Sehingga Al-Masihud Dajjal ini didukung oleh 70.000 Yahudi. Itu yang atasnya aja, belum nanti yang lain-lain mendukung. Nah, Dajjal ini akan memasuki suatu wilayah, suatu negeri, akan mengajak penduduknya supaya mengikuti ajaran Al-Masihud Dajjal. Manakala penduduk itu mengikuti, maka negeri itu menjadi subur, makmur,